Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang ke-96 surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah bagi manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya adalah makom Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, menjadi amanlah mereka. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberitahu kepada kita semuanya bahwa rumah ibadah yang pertama kali dibangun untuk manusia, untuk tempat ibadah mereka atau manasik mereka, untuk melaksanakan ibadah tawaf khususnya, sholat, juga untuk beriktikaf, itu adalah rumah yang dibangun di Bakkah atau Makkah al-Musyarrafah atau Makkah al-Mukarramah. Sekarang tempatnya di Saudi Arabia. Nah, ini Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebut dengan namanya Al-Khalil atau Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu diklaim oleh orang Yahudi dan orang Nasrani bahwa orang Nasrani dan orang Yahudi mengakui bahwasanya mereka berada dalam milah Ibrahim. Jadi wong Yahudi Nasrani niku nyimpang sebenarnya jauh dari agama Ibrahim, tapi mereka telah mengklaim bahwa mereka adalah penganut agama Nabi Ibrahim dan merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim, atau juga mereka adalah pengikut daripada tuntunannya. Nah, tapi ternyata mereka tidak mengikuti dan mematuhi seruan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Berhaji ke Baitullah. Ibrahim alaihissalam dan Ismail ketika selesai membangun Ka'bah diperintah untuk menyuruh pada manusia supaya mereka berhaji. Wa ating finnas bil haji, dan serukanlah kepada manusia agar mereka berhaji. Telah kita bahas kemarin. Nah, kalau Nabi Ibrahim menyerukan haji, sementara orang Yahudi dan Nasrani itu mengaku menjadi pengikut tuntunannya, bahkan mereka juga menyatakan sebagai penganut milah Ibrahim dengan tegas, kudune wong Yahudi karo wong Nasrani itu haji apa ora? Kudune haji. Dan ternyata mereka tidak mengenal haji dan bahkan tidak mau berhaji. Saiki nek ngaku dadi penganut Ibrahim, yang Allah terangkan Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, selesai membangun Ka'bah, menyeru pada manusia yang diteruskan oleh Allah pada setiap manusia agar semua manusia yang mengaku menjadi pengikut Ibrahim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka berhaji. Namun orang Yahudi tidak berhaji. Padahal mereka mengklaim sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Berarti pengakuannya jelas batil. Pengakuan hoax, pengakuan yang tidak benar, mereka berdusta.
Kalau orang Yahudi dan Nasrani itu mengaku menjadi umatnya Nabi Ibrahim dan jadi pengikut manut daripada milah Ibrahim, mestinya mereka juga berhaji. Karena Ibrahim lebih dulu ketimbang orang Yahudi. Ternyata yang mengikuti Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang agamanya merupakan agama Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi adalah agama Islam. Agama yang diserukan oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keterangan yang jelas menunjukkan pada kita bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu perkataannya adalah perkataan dusta. Mereka tidak konsisten dengan omongannya, sehingga sampai sekarang mereka tidak pernah berhaji. Bahkan justru malah menolak kewajiban haji. Bahkan meniadakan haji. Mereka benci dengan Ka'bah, mereka benci dengan orang-orang yang beribadah di sana. Mereka memusuhi daripada orang-orang yang tawaf dan sholat di Ka'bah al-Musharrafah. Cukuplah menjadi bukti untuk kita semuanya bahwa mereka adalah sesat. Maka jangan pernah kita kemudian setelah beriman kita menjadi sesat kembali, karena kesesatan mereka sangat jelas dan nyata. Ojo nganti kita kemarin saya sebutkan kan di daerah Menggungan itu biyen rono gereja. Saiki wis ana gerejane, dakwah mereka terus berjalan. Bahkan dengar-dengar Yahudi itu juga sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah, cuman mereka itu kalau berdakwah menawarkan dana yang besar. Dakwahnya orang kafir itu nganggo duit. Sing imane lemah katut. Nah, manusia itu lebih tertarik dengan kehidupan akhirat atau kehidupan dunia. Menungso itu luwih seneng duit apa seneng iman? Seneng duit. Pamane ana agama sing nawari duit, wis seneng. Dan mereka kalau berdakwah itu menawarkan dunia dan kesenangannya. Maka orang-orang yang hidon, hidupnya adalah orang-orang yang suka dunia dan kesenangannya, maka akan mudah menjadi tersesat dan menjadi pengikut mereka. Apalagi orang-orang yang bodoh. Wong sing ora mudeng sejarah bagaimana Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu membangun Ka'bah, dan Ka'bah itu sekarang wujudnya yo nyoto ketok banget, ayatnya yo cetok, lalu menyerukan haji. Nek mereka itu ngaku dadi umat Nabi Ibrahim mesti berhaji. Neng blas ora nek wong Nasrani sing kenal haji, meskipun manggil orang muslim yang berhaji dan sebutan Pak Haji. Ini kan sesat yang nyata. Maka jangan sekali-kali kita berpaling dari keimanan menuju kepada kekafiran. Ojo pisan-pisan kita tertarik kepada Nasrani dan kepada Yahudi yang dilaknat oleh Allah SWT, karena mereka hanya menyimpang dan menyimpang, bedani lan bedani petunjuk Allah yang sesungguhnya. Ini harus tawaspadai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat kota Makkah yang di sana dibangun Baitullah atau Ka'bah al-Musharrafah itu adalah apa? Mubarakan. Bangunan dan tempat yang sejak mula diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah adalah banyak kebaikannya. Tumbuh subur dari sana berbagai macam kebaikan. Berkahnya apa? Katanya berkah kuatnya iman. Mungkin nek mulih ke Mekah, ora dolan maksudnya, berhaji atau berumrah, itu mesti umumnya itu munda imane apa sulaya imane? Imane. Karena tempat kembalinya iman itu ke Mekah atau ke Madinah. Ini wong nek imane loyo kek ndangon yang Mekah.
kunjungilah Baitullah agar kita segera mendapatkan namanya pencerahan kembali dari Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup kita seumur hidup cuma sekali, meskipun sekali wis disebut mengunjungi Baitullah. Awake dhewe niku nek ngelak goleki apa? Banyu. Banyune banyu kalen apa banyu wedang? Teh. Nek luwe goleki apa? Kayak panganan kan. Nah, iman itu juga butuh makan, butuh minum. Panganane iman itu apa? Nah, panganane iman adalah yaitu mengenal ayat Allah Subhanahu wa taala kembali, mengingat ayat Allah Subhanahu wa taala kembali. Ben imannya menjadi kenyang kembali. Kedua adalah ibadah. Wong mukmin niku nek pengen imannya ajek wareg napa? Ibadah dijogo. Ilmune ditambahi, ibadahe dijogo. Ketiga apa? Akhlak, perilaku. Wong niku nek pengen imane kuat apa perilakunya dijaga. Kalau kita menjaga dalam ketaatan dan kesolehan, kita mendapatkan petunjuk Allah, dapatkan rahmat Allah. Kalau kita kemudian berusaha menjaga dan menjaga, akan semakin kuat. Tapi kalau kita sembrono, bergaul dengan orang-orang nggak soleh, bergaul dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, imannya jadi lemah kembali. Kemudian apa? Terapi rohani, kondo poso, gitu kan? Poso itu kan memberi nutrisi pada badan, pada tubuh. Terlebih banyak memberi nutrisi kepada hati dan akal. Supaya orang itu mau mikir mangan karo ngombe, neng coba memikirkan sesuatu yang lebih daripada itu. Memikirkan alam akhirah, kelingan dosa, gitu. Kelingan ancaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari bagaimana kita itu menyuburkan iman. Kota Makkah Al-Mukarramah tidak hanya sebatas menawarkan keberkahan. Sapa sing kesana pasti dapatkan berkah, karena memang Allah menjadikan kota itu kota yang penuh dengan berkah. Ibaratnya nek kono ki ana wedang, awake dhewe mesti iso ngombe. Mendapat kebaikan. Bahkan wa hudal alamin, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Artinya apa? Kita kalau ke sana itu mesti mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Mendapatkan berbagai macam pituduh-pituduh. Yang pituduh itu memperbaiki kehidupan kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, ini ditangkap oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar menceritakan, qultu ya Rasulullah ayyu masjidin buti awal. Itu kanjeng Nabi, masjid mana yang dibangun pertama kali? Qala al-Masjidul Haram, yaitu Masjidil Haram yang ada di kota Makkah. Yang di situ ada bangunan Ka'bahnya. Qultu, lalu aku tanya lagi, tsumma ayyun, lalu masjid mana lagi? Qala, jawab Nabi, Al-Masjidil Aqsa, itu Masjidil Aqsa yang ada di Bethlehem atau Baitul Lahmi di Palestina. Qultu kam bainahuma, saya tanya ya Rasulullah, berapa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa waktu bangunannya? Qala arba'una sanah, dijawab Nabi, jarak membangun Ka'bah dengan membangun Baitul Maqdis itu adalah 40 tahun. Tua Mekah. Ya kan? Tua Mekah. Qultu summa ayyun. Kemudian saya tanya lagi, lalu kemudian yang mana lagi? Qala summa haitsu atrakat as-shalah. Nah, jadi summa haitsu atrakta as-shalah fasoli fakuluha masjidun. Setelah itu, di mana kau mendapati waktu sholat,
maka di tempat itulah namanya masjid. Nah, maka masjid yang dibangun di mana kita membutuhkan tempat untuk sholat, disitulah namanya adalah masjid yang berikutnya. Masjid itu dibangun untuk menegakkan sholat. Ojo mau bangun tok ning ora tahu sholat. Apa nih? Oke, tukang batu tuh kan bangun masjid ning ora tahu sholat. Sing mesak gitu. Kan oke tukang batu laten bangun masjid yang ora tahu sholat, itu kan rugi itu. Seandainya dia itu juga bangun juga sholat, beruntung itu. Nah yono sholat di muarang kading. Oke tukang bangun masjid malah ora tahu yang masjid. Bakule wesi tok sholat nang masjid. Bakule wesi sing gawe cakar ayam lalu sholat. Nang sing bangun malah ora sholat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pulang dari Makkah itu mereka menikmati indahnya sholat di Masjidil Haram. Mulai itu mesti pengen ngerasake kaya ning kono meneh. Nah, akhirnya apa? Dia mesti pengen kerentek bangun masjid. Cara neng masjid. Piye ben iso ngrasakne salat kaya neng Mekah. Nek wong mulih ke Mekah, kok ora tau nyang masjid. Itu berarti dia belum pernah ke sana dia. Umroh mangkat, haji mangkat, neng masjid sebelah ora mangkat. Itu ora kaca itu. Kudune wong iki teko Mekah kono kuwi balik neng dunyane dhewe, neng negarane dhewe itu apa? Sregep. Istiqomah kudune. Ora nang omah. Ya. Istiqomah itu dia terus-menerus mengerjakan kebaikan sebagaimana dia pernah melakukan. Neng kono salat diberi pahala 100.000 kali. Arep neng kono terus waktune terbatas. Arep balane danane terbatas. Tentu orang pengen mendapatkan pahala yang lebih. Nek salat nang omah pahalanya mung siji. Nah, maka dia kemudian berusaha dapat petunjuk. Nek ngono aku rugi nek mau salat nang omah. Paling tidaklah aku salat untuk 17 derajat. Piye carane? Ayo tak bangun masjid. Orang dede to. Sebagai piye carane bareng-bareng gawe masjid. Wah, iki eneng lemah nek gak ono anggarane. Piye wis patok-patok dipageri ki wetengen kae tutup dadi masjid dadi. Gampangane ya nek lemah kosong sampean gak ada masjid di dana, udah bikin aja patok ki wetengen dipageri mubeng tulisi ini masjid wis dadi masjid itu. Nah. Dari situ mulai masjid itu dibangun. Masjid pertama kali semua ngono kuwi encek-encek ngono. Nah, makanya status masjid itu enggak harus bangunan seperti ini, tidak. Ketika Anda di suatu tempat Anda enggak ambil duit dana bangun masjid ora ono, terus pager ono tanah kuwi kamu sebut sebagai masjid. Beberi kloso ya salat berjamaah itu masjid. Mung dipageri rafia masjid itu. Nang masa ada yang omahe gede-gede, ya, gedunge magrong-magrong, bangun mung dipageri tok, ya ora ketang gedhek ya, mesine ya mampu. Masjid di kampung saya pertama kali itu, ya, mung sagak tok, dadi los-losan, jaga, sing tutupan mengarep kono tok, ini bolong. Kenapa? Karena memang ya seperti itu kemampuannya dulu. Nek bangun meneh mong separo pondasi dhuwur cagak gedhek kiwa tengen. Wis tok biyen. Nah, apa jenenge? Kotangan. Nang ngono nggih selempitan macam-macam gedhek itu. Wis selempitan macam-macam ngarepe nang beduk anggere wayah salat
Isine cawet kuatok tantol kene ngono kabeh. Zaman biyen itu wis ngono kuwi soalnya apa? Katoke ya mung kuwi tok. Nah, arep ngombah mendina ya ora kobrak, akhire copot anggar salat itu copot arek sarungan tok. Wis biyen wis top markot top itu. Nah, makanya masjid zaman dulu nggak seperti sekarang. Ini dikatakan lebih baik masjid itu elek neng kegiatannya makmur. Timbang apik gak ono sing sholat. Ono 5 ya. Mung sholat tok bare mulai jak ngaji angel. Itulah. Makanya orang itu mesti kalau pulang dari Mekah itu mesti dapat inspirasi. Kalau saka mulai ke Mekah kok enggak memperbaiki diri, memperbaiki lingkungannya, berarti dia belum mendapatkan hidayah. Orang itu pituduh neng Mekah. Mangkat, mulai ya ora tau nang masjid meneh. Ya. Mangkat meneh, mulai ya biasa meneh. Ala sing anyelke meneh, ora nang masjid, salatku nang Mekah. Pirang dina pisan ya pas mangkat. Nganyelke. Kudune awake dhewe justru sekali berangkat kita pulang memperbaiki itu dibang mangkat masjidnya ora tau diangkati. Bahkan ramu deng kabare masjid piye, kegiatannya piye, gak digagas. Banyak orang yang benar dapat petunjuk seperti Ahmad Dahlan, kemudian Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah membangun kebaikan. Hasyim Asy'ari membangun mendirikan namanya Perserikatan Nahdlatul Ulama. Ahmad Dahlan perserikatan namanya Muhammadiyah, mengorganisir dakwah. Nah, bagaimana agar Islam itu menjadi agama yang benar-benar memberikan warna kepada umat manusia. Awake kudu yang ngono. Mulai ke Mekah ini, paling tidak neng RT itu memberi warna. Apa contohnya? Memberi warna menjadi orang-orang yang sregep ibadah neng masjid. Sregep thalabul ilmi. Liyane ben nyontoh. Aja malah diwalik blas. Akhirnya apa? Wong kajine ora tau mangkat to. Ya toh? Kan sok kadang ngono kuwi. Masjid mau sepi lha piye wong kajine ora tau mangkat to. Wong muktamire wis sing do umroh tok mulai ora tau nang rupane. Jadi ini ora usah dicontoh. Tapi ketika para hujat, para haji itu sregep, sing umroh ya mulai ke Mekah Madinah sregep, pilihannya padha ngetutke. Karena sepure gumantung lokomotif kok gumantung bokonge. Kalau dasane lokomotif itu mangkat ya mangkat. Tokoh itu begitu. Kalau tokohnya itu yang dia tokohkan itu sregep, anak buah ya mesti sregep. Nek wong disebut ditokoh kayak malah kembali enggak memberi contoh ya sudah. Maka tidak akan sepuluh itu berjalan jika lokomotifnya tidak berjalan. Inilah bagian daripada hikmah kita melihat kota Makkah. Makanya ojo niru wong Yahudi Nasrani mung ngaku dadi penganut Ibrahim neng ora gelem haji, gitu kan? Sehingga dia tidak mendapatkan satu kebaikan sama sekali dari pengakuannya. Jadilah orang yang benar-benar ikut milah Ibrahim, meniru Nabi Ibrahim, dan dijanjikan oleh Allah kota Makkah itu kota yang diberkahi oleh Allah dan ada petunjuk di sana. Sehingga wong ini mulai ke Makkah itu akan memperbaiki keadaannya. Mulai ke Mekah itu mesti segep yang masjid. Tak ketang ora kaya pas neng kono. Neng kono itu jam 2 bengi semangat yang masjid. Ya bagus ya. Oh, semus semangat yang masjid. Padahal subuh 5:30. Ana kene wis komater mangkat. Ketane kono kuwi. Meskipun telat-telat sithik lah, rada lumayan lah. Syukur ya kalingan zaman yang Mekah, jam 2 bengi mangkat. Nah seorang ya jam 2 nang omahe dhewe tahajud ngantek rampung bar krungu dan mangkatnya masjid itu sudah lumayan bagus. Demikian barangkali kita sambung besok lagi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.